Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan pembelajaran ini dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya Nini Muzayana Rahmah beserta teman saya yaitu Nur Hafiza yang akan sedikit menjelaskan mengenai sistem adaptasi makhluk hidup terhadap perubahan suhu. Nah, yang pertama yaitu ada konsep suhu, pemuaian, dan kalor serta perpindahannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, suhu diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur, panas, atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin dan panas suatu benda. Selain bisa dinyatakan secara kualitatif, suhu juga dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan satuan derajat tertentu. Nah, di sini juga terdapat pemuaian dan kalor. Dalam fisika, pemuaian itu peningkatan volume yang dihasilkan dari peningkatan suhu. Kontraksi adalah proses sebaliknya. Nah, secara umum suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan kelamaan-lamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Nah, kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alamiah dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju suhu yang lebih rendah saat bersinggungan. Pengertian ini itu mengandung dua komponen yang didasarkan pada kalor, yaitu adanya perpindahan energi dan perpindahan suhu. Bila dua benda memiliki suhu yang sama, maka tak mungkin terjadi perpindahan energi atau kalor di antara keduanya. Sebagai bentuk energi dalam satuan internasional atau SI, kalor bersatuan Joule dengan simbol kalor adalah Ki. Satuan kalor yang populer atau sering digunakan di bidang gizi adalah kalori atau kilokalori. Nah, 1 kalori sama dengan 4,2 Joule dan 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, kalor yang diberikan pada suatu benda dapat mengakibatkan perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Yang pertama itu ada kalor menaikkan suhu benda. Untuk jenis benda yang sama tetapi masanya berbeda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama besarnya juga berbeda. Jumlah kalor yang diperlukan sebanding dengan massa benda, artinya makin besar massa benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dengan massa sama tetapi jenis benda berbeda, besar kalornya juga berbeda. Semakin besar perubahan suhu yang diinginkan, maka kalor yang diperlukan juga semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalor yang diberikan suatu benda besarnya sebanding dengan kenaikan atau perubahan suhu pada benda. Maka rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Yang selanjutnya itu ada perpindahan kalor. Nah, perpindahan kalor tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada radiasi, konveksi, dan konduksi. Nah, untuk perpindahan kalor konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Zat yang dapat menghantarkan kalor dengan baik disebut konduktor, sedangkan penghantar kalor yang buruk disebut isolator. Pada konveksi, perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat karena perbedaan massa jenisnya. Maka dari itu, konveksi terbagi menjadi 2, yaitu ada konveksi pada zat cair. Air yang dipanaskan akan memuai sehingga massa jenisnya berkurang. Karena massa jenisnya berkurang, air bergerak naik, tempatnya digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada konveksi pada zat gas. Konveksi pada zat gas seperti udara terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin turun. Konveksi udara menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut di pantai. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas sehingga udara di atas daratan naik dan udara sejuk di atas laut bergerak ke daratan karena tekanan udara di atas permukaan laut lebih besar. Yang selanjutnya itu ada radiasi atau pancaran. Radiasi atau pancaran yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara atau disebut juga dengan pancaran.
Besarnya radiasi kalor yang dipancarkan ataupun yang diserap oleh suatu benda bergantung pada warna benda. Benda berwarna terang dan mengkilap merupakan penyerap sekaligus pemancar kalor yang buruk, sedangkan benda berwarna gelap merupakan penyerap atau sekaligus pemancar kalor yang baik. Next, yang selanjutnya yaitu ada kesetimbangan suhu tubuh. Nah, kesetimbangan suhu tubuh ini merupakan pencerminan dari panas tubuh. Suhu tubuh merupakan hasil perimbangan antara pembentukan panas di dalam tubuh dengan kehilangan panas tubuh. Pembentukan panas atau heat reduction dalam tubuh manusia bergantung pada tingkat metabolisme yang terjadi dalam jaringan tubuh tersebut. Nah, hal ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, kecepatan metabolisme basal atau BMR, terutama terkait dengan sekresi hormon tiroid. Yang kedua, aktivitas otot yang terjadi penggunaan energi menjadi kerja dan menghasilkan panas. Yang ketiga yaitu termogenesis menggigil atau shivering thermogenesis, yaitu aktivitas otot yang merupakan upaya tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh selama terpapar dingin. Yang keempat yaitu ada termogenesis tak menggigil atau non-shivering thermogenesis yang itu terjadi pada bayi baru lahir, di mana sumber energi pembentukan panas ini ialah brown fat. Nah, pengaturan suhu tubuh pada tubuh manusia diatur oleh hipotalamus yang terletak pada otak. Hipotalamus mengatur kesetimbangan yang tepat antara panas yang dihasilkan dan panas yang hilang dari tubuh. Panas yang terdapat dalam tubuh dihasilkan oleh proses metabolik, aktivitas otot, dan hati. Nah, pengaturan suhu tubuh manusia memenuhi dua kaidah. Yang pertama itu ada kaidah fisik dan kaidah metabolisme, di mana kaidah pengaturan panas tubuh dibantu oleh sistem koordinasi. Proses pengeluaran panas dari tubuh ke lingkungan atau sebaliknya berlangsung melalui proses fisika. Pengeluaran panas melalui beberapa fisik, yaitu yang tadi telah dijelaskan, yaitu konveksi, radiasi, dan evaporasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara pembuangan panas tubuh. Pengeluaran panas tubuh atau heat loss dari tubuh ke lingkungan atau sebaliknya berlangsung secara fisika. Permukaan tubuh dapat kehilangan panas melalui pertukaran panas secara radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi air. Pembuangan panas tubuh secara radiasi pada suhu lingkungan sekitar 21 derajat Celcius meliputi 60% dari seluruh pembuangan panas tubuh. Pembuangan panas tubuh ini menurun pada suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Bila suhu lingkungan meningkat atau melebihi suhu tubuh, maka pembuangan panas secara radiasi tidak terjadi. Nah, pembuangan panas tubuh secara konduksi berlangsung kecil, yaitu pada selapis tipis udara yang melekat ke tubuh. Pembuangan panas tubuh secara konveksi terjadi ketika ada aliran udara di sekitar tubuh. Pembuangan panas tubuh secara evaporasi atau penguapan ditentukan oleh banyaknya keringat yang berhasil diuapkan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya keringat yang diuapkan. Yang pertama ada suhu tubuh, suhu lingkungan, jumlah keringat yang dihasilkan, besar aliran udara, yang terakhir yaitu ada kelembapan udara lingkungan. Next. Untuk yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Hafizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan lanjutkan yaitu bahaya olahraga pada suhu tinggi. Nah, olahraga pada suhu tinggi membahayakan tubuh kita. Bahaya atau gangguan yang dialami dapat berupa shock sirkulasi dan kekurangan cairan. Nah, suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Nah, dalam kondisi tertentu, suhu tubuh dapat mengalami peningkatan secara alami. Peningkatan suhu di tubuh diturunkan agar tetap normal dengan cara pengeluaran keringat melalui kulit. Peningkatan suhu tubuh yang tidak segera diimbang dengan penggantian cairan yang keluar melalui keringat dapat mengakibatkan suhu tubuh berada pada tingkat bahaya, yaitu peningkatan suhu tubuh antara 39 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Baik, selanjutnya. Ketiga yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh pada hewan.
Beberapa adaptasi hewan untuk mengurangi kehilangan panas, misalnya adanya bulu dan rambut pada burung dan mamalia. Kemudian otot dan modifikasi sistem sirkulasi di bagian kulit. Kontraksi pembuluh darah di bagian kulit adalah salah satu cara untuk mengurangi kehilangan panas tubuh. Perilaku adalah hal yang terpenting dalam hubungannya dan termosirkulasi. Migrasi, koleksi, dan sembunyi ditemukan pada beberapa hewan untuk menurunkan dan atau menaikkan suhu tubuh. Gajah di daerah tropis untuk menurunkan suhu tubuhnya dengan cara mandi dan membasahkan daun telinganya pada tubuh. Terus selanjutnya, nah adapun adaptasi morfologi yaitu adaptasi yang menyesuaikan pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme hidup. Adaptasi morfologi contohnya pada kelas Aves di mana dengan adanya bulu dapat mempertahankan kondisi tubuhnya. Kemudian adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh yang mempertahankan hidup dengan baik. Contohnya yaitu seperti pada hewan onta yang mempunyai kantung air di punuknya untuk menyimpan air agar tidak tahan minum di padang pasir dalam jangka waktu yang lama. Begitupun pada anjing laut yang memiliki lapisan lemak yang tebal untuk bertahan di daerah dingin. Kemudian adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya. Adaptasi yang dilakukan hewan ekstrom terhadap lingkungannya adalah dengan tingkah lakunya. Contoh adaptasi yang dilakukan hewan ekstotem antara lain yaitu ikan atau ikan. Nah, jika lingkungannya panas, adaptasi yang dilakukan ikan adalah dengan berenang ke perairan yang lebih dasar atau menuju ke tempat yang intensitas sinar mataharinya lebih sedikit, seperti di bawah pepohonan. Lanjut. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hafiza atas penjelasannya. Mungkin dari kelompok kami, kelompok 6, cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.